Nir ing Sambikala adalah bagian dari kalimat doa. Lengkapnya itu begini. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubeda nir ing Sambikala. Yang berarti semoga semua makhluk selamat dan terhindar dari bahaya. Kalimat doa ini merupakan wujud kesadaran nurani dan pengharapan yang begitu luar biasa. Tidak hanya mendoakan keselamatan diri sendiri, namun juga semua makhluk yang ada di semesta ini. Duh Gusti ingkang murpeng gesang, walaupun tanda-tanda dan bahasa alam telah Engkau tunjukkan, bahkan dalam gambaran yang sangat jelas, walaupun terasa suram dan menakutkan untuk menatap ke depan di tahun-tahun ini, perkenankan diri ini ndablek, tetap memohon-mohon tanpa malu untuk yang kesekian kalinya. Anugerahkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, kecukupan rezeki untuk diriku, seluruh saudara-saudaraku, sahabatku, seluruh penonton yang budiman yang sempat mampir ke ruang ini, serta seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air yang beragama, bersuku, ras, bahasa apapun juga, dan dimanapun dia berada. Amin. Pamor pusaka ini menjadi representasi doa yang begitu luhur itu. Seperti apakah untuk rejengannya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya otentik dan menyayeni. Gayaman Surakarta dengan bahan kayu trembalu. Seratnya itu nginden, nampak indah dan begitu gemerlap. Dipadukan dengan pendok belewah bahan kuningan tatah yang cukup tebal. Secara keseluruhan ia tampil dengan indahnya dan pastinya tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Dapur Sempaner, pamor adek singkir, tangguh Blambangan. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp6.500.000. Dapur Sempaner merupakan nama salah satu dapur keris lurus yang mempunyai rincian itu ada sekar kacang, terdapat jalen, disertai lambe gajahnya itu satu, ada pecetannya, dan disempurnakan dengan greneng. Sempaner dari asal kata sempono bener atau sumpeno bener. Secara harafiahnya berarti mimpi yang benar. Ia memaparkan ajaran bagaimana seseorang dapat menggapai harapan ataupun cita-citanya dengan baik dan benar. Dalam perjalanan dan perjuangan menggapai cita-cita itu memang hendaknya selalu dilandasi dengan laku yang lurus dan benar, khususnya dalam soal etika, sehingga akan tumbuh budi luhurnya. Budi luhur itu dicapai dengan selalu bersikap sederhana, bersedia untuk menganggap dirinya tidak lebih tinggi daripada orang lain atau andap asor, selalu sadar akan batas-batas dalam situasi dan lingkungan atau tepos liro. Pemahaman yang benar itulah yang akan mewujudkan atau membawa kita pada suatu harapan dan cita-cita kita akan terkabul. Dalam hal ini suatu pesan bahwa manusia dalam menggapai suatu keinginan memang hendaknya harus diselaraskan dengan kemampuan ataupun potensi yang kita miliki. Sedangkan untuk motif pamornya itu cukup menarik, yakni pamor adek singkir. Ia adalah penamaan umum untuk motif gambaran pamor yang bentuknya itu menyerupai garis membujur dari pangkal sorsoran hingga ujung panetes bilahnya. Sebetulnya ada beberapa jenis pamor adek. Di antaranya itu adalah pamor adek merambut, adek sapu, adek siji, dan adek wengkon. Secara umum, garis-garis pamor adek merambut adalah yang paling tipis dan halus.
Ukurannya itu sekitar 0,2 mm. Yang lebih tebal dan kasar disebut adek sabu. Sedangkan adek siji itu garisnya paling tebal sekitar 4 mm dan berada tepat di tengah bilah. Dan untuk adek wengkon merupakan perpaduan antara pamor wengkon dan adek siji. Pamor adek ini tergolong pamor rekan, yakni motif pamor yang bentuknya dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Ditinjau dari teknik pembuatannya, pamor adek ini tergolong pamor miring, di mana satonya itu diletakkan tegak lurus terhadap inti bilahnya. Ada sebagian pecinta keris yang menyebut pamor adek dengan sebutan itu pamor singgir. Walaupun sebenarnya singgir itu bukan nama pamor, melainkan nama seorang empu yang tidak hanya satu orang dan dari zaman yang berbeda-beda. Misalnya ada empu singgir dari Dusun Tapan pada zaman Pajajaran. Terus lalu ada empu singgir Wonoboyo dari zaman Majapahit. Ada juga empu singgir dari Sedayu. Dan juga ada empu Setro Banyu dari zaman Mataram. Selain itu, pengertian singgir bisa juga muncul dari para empu yang dulunya pernah tersingkirkan atau disingkirkan atau menyingkirkan diri dari pusat kekuasaan. Kebetulan sebagian besar keris yang memang dibuatnya itu banyak dijumpai menggunakan motif pamor adek ini. Keris, tombak memang yang dibuat oleh para empu yang bernama singgir tadi kemudian dipercaya memiliki fungsi tertentu, seperti menolak geni, menolak banyu, menolak angin, dan mara bahaya. Karena cerita-cerita tersebut, kebiasaan sebagian orang lalu menyebutnya dengan pamor singgir, yang mempunyai harapan untuk menolak halangan atau menyingkirkan hal-hal jelek yang tidak diinginkan. Kalis ing sambikala. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam segala hal, selalu dinaungi oleh kebaikan, dan selalu kita dibahagiakan. Matur nuwun dan salam tutut hati.